Pernahkah Anda merasa melakukan sesuatu bukan karena Anda menginginkannya, tetapi karena seseorang membuat Anda merasa harus melakukannya? Tanpa paksaan fisik, tanpa ancaman nyata, namun Anda tetap bergerak sesuai kemauan mereka. Selamat datang di dunia di mana kata-kata adalah senjata dan tatapan mata adalah peta kendali. Kita tidak sedang berbicara tentang sihir, kita sedang berbicara tentang mekanisme tersembunyi di balik otak manusia. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam dua kutub yang sering disalahpahami, dark psychology dan social hacks. Kita akan membongkar bagaimana orang-orang paling berpengaruh di dunia, mulai dari pemimpin negara hingga tenaga penjual paling sukses, menggunakan teknik ini untuk menguasai keadaan. Namun sebelum kita mulai, saya harus memperingatkan Anda. Informasi ini ibarat pisau bedah. Ia bisa menyembuhkan jika digunakan oleh ahlinya, namun bisa mematikan jika jatuh ke tangan yang salah. Gunakan pengetahuan ini untuk melindungi diri Anda atau untuk menavigasi dunia dengan lebih bijak. Mari kita mulai. Apa itu dark psychology? Secara sederhana, ini adalah studi tentang kondisi manusia yang terkait dengan sifat manipulatif, predator, dan kriminal. Ini adalah sisi bayangan dari psikologi konvensional. Di inti dari psikologi gelap, terdapat apa yang disebut oleh para ahli sebagai the dark triad atau 3 serangkai gelap: narsisisme, machiavellianisme, dan psikopati. Narsisisme ini tentang pemujaan diri yang ekstrim. Seorang narsisistik menggunakan pesona dan manipulasi untuk mendapatkan validasi dan kekuasaan. Bagi mereka, orang lain hanyalah pion untuk memperkuat citra diri mereka. Machiavellianisme berasal dari nama Niccolo Machiavelli. Ini adalah karakter yang percaya bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Mereka dingin, kalkulatif, dan sangat pandai mengeksploitasi kelemahan orang lain demi keuntungan jangka panjang. Psikopati bukan berarti mereka semua adalah pembunuh berseri. Dalam kehidupan sehari-hari, ini tentang kurangnya empati. Mereka bisa berbohong tanpa perubahan detak jantung, membuat Anda percaya pada mereka sepenuhnya tepat sebelum mereka menjatuhkan Anda. Teknik yang sering digunakan. Salah satu senjata paling berbahaya adalah gaslighting. Ini adalah bentuk manipulasi di mana pelaku membuat korban mempertanyakan ingatannya sendiri, persepsinya, dan kewarasannya. Pernahkah seseorang menyakiti Anda, lalu saat Anda protes mereka berkata, "Kamu terlalu sensitif," atau "Itu tidak pernah terjadi, kamu hanya berimajinasi." Itu adalah awal dari kontrol mental. Ada juga love bombing. Biasanya terjadi di awal sebuah hubungan, baik bisnis maupun personal. Anda dihujani perhatian, pujian, dan kasih sayang yang luar biasa. Tujuannya, agar Anda merasa berhutang budi dan bergantung secara emosional, sehingga saat mereka mulai menarik diri, Anda akan melakukan apa saja untuk mendapatkan perhatian itu kembali. Jika dark psychology adalah tentang kontrol, maka social hacks lebih kepada pelumasan sosial. Ini adalah teknik untuk membuat interaksi manusia berjalan sesuai keinginan kita tanpa merugikan orang lain secara langsung. Teknik mirroring atau cermin. Manusia secara biologis diprogram untuk menyukai orang yang mirip dengan mereka. Saat Anda secara halus meniru bahasa tubuh, kecepatan bicara, atau pilihan kata lawan bicara Anda, otak mereka akan mengirim sinyal. Orang ini aman, orang ini mirip denganku. Ini menciptakan kepercayaan instan dalam hitungan detik. Efek Ben Franklin. Ingin membuat seseorang menyukai Anda? Jangan beri mereka bantuan. Sebaliknya, mintalah bantuan kecil dari mereka. Meminta bantuan kecil seperti meminjam pulpen atau meminta saran singkat, memaksa otak mereka untuk berpikir, saya membantunya, berarti saya menyukainya. Ini adalah disonansi kognitif yang bekerja untuk keuntungan Anda.
Kekuatan keheningan, the power of silence. Dalam sebuah negosiasi atau debat, keheningan adalah senjata yang paling menakutkan. Bagian besar orang merasa tidak nyaman dengan keheningan. Jika seseorang memberi Anda jawaban yang tidak lengkap atau berbohong, jangan bertanya lagi. Cukup tatap mata mereka dan diam. Tekanan psikologis dari keheningan akan memaksa mereka untuk terus bicara, dan biasanya mereka akan membongkar rahasia mereka sendiri atau memberikan kesepakatan yang lebih baik. Penjangkaran. Saat meminta sesuatu, mulailah dengan permintaan yang jauh lebih besar dari yang Anda butuhkan. Saat mereka menolak, yang memang sudah Anda duga, ajukan permintaan asli Anda yang lebih kecil. Mereka akan melihat permintaan kedua ini sebagai sebuah konsesi atau kebaikan dari Anda, dan mereka akan merasa lebih terdorong untuk setuju sebagai bentuk timbal balik. Mengapa otak kita begitu mudah dimanipulasi? Jawabannya ada pada evolusi. Otak kita dirancang untuk mencari pola dan jalan pintas mental yang disebut heuristik. Jalan pintas inilah yang dieksploitasi oleh para manipulator. Manipulator tidak mengincar logika Anda, mereka mengincar emosi Anda. Rasa takut, rasa bersalah, rasa haus akan validasi dan rasa kesepian adalah pintu masuk bagi mereka. Cara membangun perisai mental. Kesadaran diri. Kenali pemicu emosi Anda. Jika Anda merasa tiba-tiba sangat senang atau sangat bersalah saat berbicara dengan seseorang, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah perasaan ini datang dari sayang atau mereka yang menanamkannya? Batasan. Seorang manipulator benci pada kata tidak yang tegas. Mereka akan mencoba meruntuhkan batasan Anda secara perlahan. Tetapkan prinsip Anda dan jangan pernah menukarnya dengan validasi orang lain. Verifikasi independen. Jangan pernah mengambil keputusan besar di bawah tekanan waktu. Manipulator selalu menggunakan urgensi, hanya hari ini atau putuskan sekarang juga. Selalu minta waktu untuk berpikir secara mandiri tanpa kehadiran mereka. Memahami psikologi bukan tentang menjadi jahat. Memahami dark psychology adalah tentang mengenal kegelapan agar kita tidak tersesat di dalamnya. Mengetahui social hacks adalah tentang memahami cara kerja kunci agar kita tahu saat seseorang mencoba mengunci pikiran kita. Dunia ini penuh dengan permainan kekuasaan yang tak terlihat. Orang-orang di sekitar kita seringkali bermain dengan aturan yang tidak kita sadari. Dengan mempelajari hal-hal ini, Anda tidak lagi menjadi bidak di papan catur orang lain. Anda mulai melihat papannya, melihat pemainnya, dan yang paling penting, Anda mulai memegang kendali atas langkah Anda sendiri. Ingatlah, kekuatan sejati tidak datang dari mengendalikan orang lain, tetapi dari kendali penuh atas diri sendiri. Jangan biarkan siapapun masuk ke pikiran Anda tanpa izin. Jika Anda menemukan nilai dalam diskusi ini, pertimbangkan untuk mendukung perjalanan kita mengeksplorasi rahasia manusia lainnya. Teruslah menggali, teruslah mencari, karena kebenaran selalu berada lebih dalam.